Bekerja di bidang teknologi itu bukanlah hal yang mudah, karena teknologi itu berkembangnya sangat pesat. Saking pesatnya, kemunculan teknologi baru itu jauh lebih cepat ketimbang waktu untuk mengadopsi teknologi yang sudah ada. Tapi karena powerfulnya dari teknologi baru itu sangat kelihatan, dapat mengungguli teknologi yang lama, akhirnya banyak perusahaan yang memutuskan untuk loncat langsung menggunakan teknologi yang baru. Sehingga hal ini berdampak kepada kita, para pekerja ahli digital atau orang yang bekerja di bidang teknologi. Biasanya para pekerja ahli digital itu memiliki satu skill set atau beberapa skill set, tapi itu berhubungan dengan teknologi tertentu. Dan biasanya satu skill set ini ya bergantung kepada kebutuhan pasar saat itu. Artinya, ketika teknologi baru muncul dan permintaan pasar bergeser ke arah teknologi yang baru, skill set lama yang dimiliki oleh para pekerja digital ini akhirnya sudah tidak dibutuhkan atau kurang diminati lagi. Tentunya kalau sudah seperti ini, impact-nya adalah para pekerja digital ini akan kesulitan mencari pekerjaan yang baru yang berhubungan dengan skill set mereka. Dan kalaupun ada, biasanya penghasilannya itu sudah tidak secerah ketika skill set itu benar-benar lagi dibutuhkan. Ditambah juga dengan kehadiran para pekerja ahli digital yang baru, yang memang ketika dilatih di awalnya mereka sudah menggunakan teknologi yang baru tadi. Sehingga persaingan pun menjadi semakin ketat. Terus bagaimana solusinya bagi kita, para pekerja ahli digital yang bisa dikatakan sudah lumayan lama di pasar, dapat bersaing atau bertahan di bidang teknologi? Tentunya satu-satunya cara agar kita bisa bertahan di bidang teknologi itu adalah dengan beradaptasi. Yang pertama, kita itu harus mempelajari skill set yang baru, menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Jadi yang kita pelajari di sini itu adalah sebuah skill set baru yang berhubungan dengan teknologi yang memang dibutuhkan oleh pasar dunia kerja. Karena pada faktanya bahwa teknologi baru itu bermunculan terus-menerus, bukan cuma satu atau dua, tapi bisa sampai puluhan, ratusan. Sehingga kita benar-benar harus bisa memilih mana skill set yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Nggak bisa dong kita mempelajari semuanya dalam waktu yang lumayan mepet. Gue sendiri dulunya adalah seorang full stack developer web yang kerjanya ya fokusnya ngedevelop web. Tapi setelah 2 tahun gue bekerja, gue melihat tren pasar itu mulai perlahan-lahan beralih ke arah mobile apps. Sehingga gue memutuskan untuk berpindah juga menjadi spesialis di bidang mobile apps. Kemudian, sekarang yang dibutuhkan pasar itu adalah aplikasi-aplikasi yang memiliki user experience yang menarik. Mungkin UI UX menjadi salah satu pilihan yang boleh kalian coba. Atau tren teknologi yang lagi booming di tahun 2023 yaitu AI. Kalian bisa mencoba menjadi AI engineer juga. Tapi yang gue maksud di sini ya bukan benar-benar pindah kerja. Pelajarin aja dulu konsepnya. Karena sebelum gue beralih ke mobile apps, gue sempat ngambil beberapa project yang memang ada bagian mobile apps-nya juga. Sehingga bisa dibilang kerja rodi, tapi yang dipelajarin juga lumayan banyak. Dan ketika sudah lumayan menguasai, akhirnya benar-benar full ke arah sana. Jadi ibaratnya kita itu nyicip ilmu baru, kalau cocok baru dilanjutin, kalau belum cocok cari lagi yang lain. Kemudian setelah kita menguasai skill set yang baru, terus apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya ya kita buat portofolio yang baru. Tujuannya ya untuk membuat portofolio kita itu tetap fresh. Bayangin kalau seandainya kalian pindah kerja, kemudian kalian menyelipkan portofolio kalian, tapi tahunnya itu 5 tahun yang lalu. Tentunya portofolionya itu kurang fresh kan? Apalagi kualitas kalian di tahun ini dengan 5 tahun yang lalu itu jelas berbeda. Harusnya ada improvement di sana. Kalau kalian punya peningkatan kualitas, tentunya kalian tunjukin di portofolio yang baru. Jangan tunjukin portofolio yang kualitasnya itu masih di bawah kualitas kalian sekarang. Selain itu, karena kita bicara tentang teknologi yang baru, maka portofolio ini menunjukkan bahwa kita itu sudah berhasil mengadopsi teknologi yang baru, sehingga bisa kita pakai untuk mendukung kebutuhan perusahaannya dia. Dengan skill set dan juga portofolio baru yang sudah kalian buat di sini, setidaknya kalian itu sudah bisa ikut bersaing dengan para ahli digital baru yang sudah mengadopsi teknologi yang baru juga. Tapi yang paling penting di sini adalah setelah memiliki skill set dan portofolio, kita pun harus berani mencari opportunity baru. Percuma aja udah bikin portofolio yang baru, udah belajar skill set yang baru, tapi nggak berani mencari opportunity-nya. Jadinya kan sia-sia kita belajar. Soalnya opportunity di bidang teknologi itu bisa dibilang masih lumayan bagus.
Meskipun belakangan banyak PHK yang terjadi, tapi prospek di bidang teknologi itu masih cerah. Tinggal dari sisi kitanya bagaimana caranya kita memanfaatkan opportunity yang ada. Karena kan kalau berkarya di bidang teknologi itu tidak serta-merta bicara kerja di kantoran aja. Kita bisa punya kebebasan untuk bekerja sendiri juga. Entah sebagai freelancer, entah kita sebagai konsultan atau buat usaha sendiri. Sehingga dengan memadukan opportunity dan juga skill set dan teknologi baru yang udah kita pelajari di sini bisa menjadi senjata utama kita untuk bertahan di bidang teknologi tanpa melalui jalur yang normal, yaitu jalur dunia kerja. Tapi kalau memang teman-teman itu fokusnya pengen di dunia kerja aja, kalian udah bisa mulai mencari pekerjaan yang memang berhubungan dengan teknologi baru yang sudah kalian pelajari tadi. Karena gue yakin ya, namanya teknologi itu dibutuhin pasar, pasti yang nyari juga banyak. Tinggal bagaimana caranya kita itu menjual diri kepada si employer-nya agar si employer-nya ini meng-hire kita. Oke, jadi itulah sharing tentang bagaimana cara bertahan di bidang teknologi ketika kita lagi digempur dengan teknologi-teknologi baru dan juga para ahli digital baru yang lebih familiar dengan teknologi yang baru juga. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan memberikan gambaran kepada teman-teman sehingga ketika kalian itu dalam kondisi yang sama, setidaknya udah tahu harus ngapain dan bisa mempertahankan posisi kalian. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.